Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nasab Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlikh bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihimussalam. Dikatakan di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut jarak 126 tahun. Beliau berdakwah kepada umatnya siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan selama 950 tahun. Beliau kerap mengalami penentangan, ejekan, bahkan kezaliman dari kaumnya sendiri. Dalam kurun waktu 950 tahun itu, hanya ada 80 orang yang mau mengikuti dakwahnya. Ini artinya, untuk mendapatkan satu orang yang mau mengikuti dakwahnya, beliau membutuhkan waktu sampai belasan tahun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Nabi Nuh memerlukan waktu hingga 20 tahun untuk mendapatkan satu pengikut. Sungguh perjuangan yang sangat berat dan membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Karena kesabaran dan kegigihannya itulah beliau termasuk ke dalam salah satu utusan yang bergelar Ulul Azmi, yaitu Nabi utusan yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Selain Nabi Nuh, golongan Nabi yang bergelar Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh wafat pada umur lebih dari 1000 tahun. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Bagi kalian yang berkenan memberikan gift atau saweran, silakan buka kolom komentar dan tekan tombol berlambang S di bagian kanan bawah. Terima kasih. Nabi Nuh diutus oleh Allah pada Bani Rasib. Mereka adalah kaum yang menyembah berhala. Kaum Bani Rasib banyak melakukan kezaliman, kesesatan, dan kekafiran. Kakek-kakek mereka awalnya menyembah Allah, namun dalam perjalanan sedikit demi sedikit mereka bergeser dan beralih pada penyembahan berhala. Diceritakan pada zaman kakek mereka, hiduplah orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Mereka beragama tauhid, yaitu menuhankan Allah yang Maha Esa. Mereka melanjutkan ajaran dan syariat dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Orang-orang saleh itu memiliki banyak pengikut karena kesalehan dan keteladanannya. Mereka menjadi tempat pengaduan masyarakat. Masalah apapun yang masyarakat hadapi, selalu mereka adukan kepada orang-orang soleh itu. Orang-orang soleh itu pun selalu mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan melarang menyekutukannya. Orang-orang pun selalu mengikuti ajarannya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, serta berbuat baik kepada sesama. Namun awal petaka terjadi ketika satu persatu dari mereka wafat. Orang-orang mulai kehilangan pegangan. Mereka sangat terpukul dengan kepergian orang-orang saleh itu. Ketika mereka dikuburkan, semua orang pun menangisi dan meratapinya sampai berhari-hari. Iblis melihat peluang besar untuk masuk pada mereka. Iblis lalu datang kepada mereka dengan rupa seorang laki-laki. Lalu kemudian dia berkata pada mereka, "Aku melihat kesedihan kalian terhadap kematian orang-orang ini. Apakah kalian mau aku buatkan gambarnya di tempat perkumpulan kalian, agar kalian bisa selalu memandanginya?" Mereka menjawab, "Ya, kami mau dibuatkan gambarnya." Lalu iblis buatkan gambar laki-laki soleh itu, dan mereka meletakkan gambar itu di tempat berkumpul mereka, sehingga mereka bisa selalu memandanginya. Iblis melihat mereka senang menyaksikan gambar laki-laki soleh itu. Lalu dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau jika aku buatkan patung Wad di rumah kalian semua, agar kalian dapat selalu mengingatnya?" Mereka menjawab, "Ya,
Kami mau dibuatkan patungnya untuk kami letakkan di rumah kami masing-masing. Lalu iblis membuatkan untuk setiap rumah satu buah patung Wat. Patung Wat ini selalu mereka kenang dan tak jarang mereka menciuminya karena kerinduannya akan sosok teladan yang dulu pernah mereka agungkan. Kondisi ini terus berlanjut selama beberapa waktu. Perilaku mereka terhadap patung Wat selalu diperhatikan dan disaksikan oleh anak-anak keturunan mereka. Kemudian iblis menyesatkan anak keturunan mereka dengan membujuk agar menjadikan patung Wat sebagai Tuhan sembahan mereka. Pada generasi inilah kesesatan dan kemusyrikan terjadi di mana-mana. Orang-orang semakin banyak yang membuat patung, bahkan patung yang awalnya hanya berbentuk gambar-gambar atau siluet, mereka memodifikasinya menjadi gambar 3 dimensi. Pada generasi selanjutnya, ajaran syariat Nabi Idris semakin terkikis habis. Orang-orang sudah tak lagi mengenal penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka lebih memilih menyembah Tuhan yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Pada masa yang penuh kemusyrikan karena penyembahan patung dan berhala yang dilakukan kaum Rasib ini, Nabi Nuh diutus kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar, mengajak orang-orang yang telah tersesat itu untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar." Nabi Nuh juga berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku diutus oleh Allah untuk memberi peringatan dan menjelaskan kepada kalian agar kalian meninggalkan patung-patung sembahan kalian dan hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa. Maka bertakwalah kepadanya dan ikutilah seruanku, agar Allah mengampuni sebagian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan azab untuk kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Karena ketika ketetapan Allah telah datang, maka tidak lagi dapat ditangguhkan." Kaum Nabi Nuh ini sama sekali tidak menggubris seruan Nabi Nuh. Mereka terus saja melakukan kezaliman dan kemusyrikan yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr." Namun kesabaran Nabi Nuh memang luar biasa. Ia terus mendakwahi kaumnya siang dan malam tanpa mengenal lelah. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau mengikuti ajakannya. Ia mendakwahi kaumnya dengan berbagai cara, dengan cara diam-diam dan penuh kelembutan, serta dengan cara terang-terangan. Namun upaya Nabi Nuh tidak juga membuahkan hasil. Kaum bebal itu selalu menolak ajakan Nabi Nuh. Ketika mendengar Nabi Nuh berdakwah, mereka memasukkan jari-jari mereka pada telinga mereka agar mereka tidak mendengar seruan Nabi Nuh, serta menutupkan baju mereka pada muka mereka agar mereka tidak melihat Nabi Nuh, sehingga mereka tetap dalam kesombongannya menentang seruan Nabi Nuh dan tidak beriman. Sungguh perlakuan yang sangat mengiris hati seorang nabi yang sangat menyayangi mereka dan memikirkan keselamatan mereka. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berusaha tanpa henti siang dan malam selama 950 tahun. Namun sangat sedikit dari mereka yang mau mengikuti seruannya. Bayangkan saja, selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Sungguh hasil yang sama sekali kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena mereka adalah kaum yang bebal, yang selalu menentangnya, mengatakan Nabi Nuh sebagai orang yang sesat. Mereka berkata, "Aku sungguh melihat kamu adalah orang yang sesat." Nabi Nuh menjawab, "Aku bukanlah orang yang sesat. Justru aku adalah utusan Allah, Tuhan seluruh alam.
Aku menyampaikan risalah dari Tuhanku agar menasehati kalian, karena aku telah diberitahu oleh Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apakah aneh bagi kalian jika ada utusan Tuhanmu yang datang dari kalangan kalian sendiri untuk memberi peringatan agar kalian bertakwa kepada Allah dan kemudian mendapat rahmat? Kaum Nabi Nuh berkata, "Siapalah kamu, wahai Nuh? Kamu ini hanya manusia biasa seperti kami. Aku melihat orang-orang yang mengikutimu hanyalah orang-orang hina di antara kami yang gampang kamu tipu dengan kata-katamu. Kamu tidak memiliki kelebihan apapun dibanding kami. Kamu hanyalah seorang pendusta." Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti bahwa aku adalah seorang nabi? Apakah aku harus memaksa kamu untuk menerimanya meskipun kamu tidak menyukainya? Dengarlah wahai kaumku, aku tidak meminta upah apapun dari kalian dalam dakwahku. Cukuplah upah itu dari Allah yang mengutusku. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang sudah beriman kepadaku, karena kalian hanyalah orang yang belum tahu akibat dari perbuatan kalian. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongmu dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim." Lalu mereka berkata, "Kamu terlalu banyak bicara, wahai Nuh. Sekarang datangkan saja azab yang engkau ancamkan itu pada kami jika kamu memang bukan pendusta." Nabi Nuh berkata, "Bukan aku yang akan mengazab kalian, tapi Allah. Dan ketika azab itu datang, kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Memang benar, nasihat-nasihatku tidak akan berguna bagi kalian jika Allah mau menyesatkan kalian." Dengan adanya penolakan itu, Nabi Nuh merasa sangat sedih. Orang yang sayang kepada mereka tolak dakwahnya dan mengatakan apa yang dikatakannya hanyalah mengada-ada. Padahal Nabi Nuh selalu memikirkan mereka, selalu mendoakan mereka, tapi balasan mereka adalah penolakan dan bahkan semakin lari dari dakwahnya. Nabi Nuh sangat terpukul dengan kenyataan itu, karena penolakan yang terus-menerus pasti akan mendatangkan azab dari Allah pada mereka. Ia pun lalu bersimpuh di hadapan Allah dalam munajatnya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Kemudian aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan, lalu aku menyeru lagi dengan terang-terangan dan diam-diam. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Namun mereka tidak mau mendengarnya. Begitulah pengaduan Nabi Nuh kepada Tuhannya. Ia merasa sangat sedih karena kaumnya yang selalu berbuat zalim dan menyekutukan Allah. Nabi Nuh memang memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa. Di tengah penolakan kaumnya yang semakin hari semakin brutal, ia tetap berdakwah demi menyelamatkan umatnya dari kesesatan dan kesyirikan. Hingga suatu hari, kabar tentang dakwah Nabi Nuh terdengar oleh seorang raja bernama Darmashil.
Ia lalu bertanya kepada anak buahnya, "Hai keturunan Qabil, suara apakah ini yang tidak pernah aku dengar sebelumnya?" Mereka menjawab, "Baginda Raja, ini adalah kabar tentang seorang laki-laki yang bernama Nuh bin Lamik. Sebenarnya telah lama kami ketahui kegilaannya, dan ternyata sekarang ini kegilaannya semakin menjadi-jadi, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita dengar." Raja Darmashil murka, lalu menyuruh anak buahnya membawa Nabi Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh sampai di hadapannya, si raja berkata kepadanya, "Siapakah kamu sampai kamu berani menjelek-jelekkan Tuhan kami?" Nabi Nuh menjawab, "Aku adalah utusan Tuhan sekalian alam. Aku datang dengan membawa nasihat dari Tuhan kalian, agar kalian beriman dengan risalah yang aku bawa, dan kalian tinggalkan patung-patung sembahan kalian serta perbuatan maksiat kalian." Si raja berkata, "Kamu mengajak kami untuk menyembah sesuatu yang tidak kami kenal. Kami yakin bahwa kamu adalah orang yang tidak berakal. Jika kamu memang kemasukan jin, kami akan obati kamu. Jika memang kamu adalah orang yang miskin, kami akan bantu kamu." Nabi Nuh berkata, "Aku bukanlah orang gila. Aku juga sama sekali tidak membutuhkan bantuan kalian. Yang aku inginkan hanyalah agar kalian mau mengucapkan kalimat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusannya." Mendengar ucapan Nabi Nuh, Raja Darmashil marah dan berkata, "Seandainya hari ini bukanlah hari raya, pasti kamu sudah kami bunuh." Nabi Nuh terus berdakwah tanpa henti siang dan malam, sambil berdoa kepada Allah agar kaumnya mau mengikuti seruannya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Rasa belas kasihan kepada umatnya membuatnya mengabaikan rasa lelahnya dalam berdakwah. Sementara itu kaumnya tetap dalam kesesatannya. Berhala-berhala sembahan mereka semakin dipercantik dan diperbanyak jumlahnya. Nabi Nuh kembali kepada mereka, namun mereka justru semakin zalim saja. Mereka mengusir Nabi Nuh dan mengancam akan merajam jika tidak segera berhenti dari dakwahnya. Bahkan semakin lama perlakuan kaum Nabi Nuh semakin keterlaluan. Diceritakan dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, pernah suatu hari ketika mereka bertemu dengan Nabi Nuh, mereka mencekik Nabi Nuh dan memukulnya hingga pingsan. Ketika ia siuman, Nabi Nuh berdoa dengan doa ciri khas kekasih Allah, "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa mereka tidak akan beriman kecuali orang-orang yang memang sudah beriman. Maka janganlah engkau merasa sedih atas apa yang telah mereka lakukan. Sebenarnya Nabi Nuh sangat sayang kepada kaumnya, meski kaumnya selalu menyakitinya. Perlakuan mereka kepada Nabi Nuh tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang harus mendapat balasan. Yang memberatkan Nabi Nuh adalah ketika mereka menyekutukan Allah. Ia sangat tidak ridho dengan kesyirikan yang selalu diperbuat oleh umatnya, sementara dakwahnya sudah tidak mempan bagi mereka. Maka Nabi Nuh meminta penghakiman kepada Allah dengan berdoa, "Rabbi inna qaumi kadzabun, faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin." Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku. Nabi Nuh juga mengadukan perbuatan mereka kepada Allah dengan berkata, "Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Lalu Nabi Nuh pun mengakhiri doanya dengan doa kutukan yang pada akhirnya menghancurkan semua orang-orang kafir. Qala Nuhur Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allah pun mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal besar dengan berfirman, Wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ukuran kapal yang dibuat Nabi Nuh sangat besar, meski secara spesifik tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun Ibnu Abbas menceritakan bahwa kaum Hawariyin berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam, sebaiknya engkau mengirimkan seorang lelaki sebagai wakil dari kita semua untuk melihat bahtera itu, lalu dia akan menceritakannya kepada kita. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa serta mereka pergi hingga sampai di sebuah bukit pasir. Lalu Nabi Isa mengambil segenggam pasir dengan telapak tangannya dan berkata, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan utusannya lebih mengetahui. Isa menjawab, ini adalah mata kaki Ham bin Nuh. Kemudian Nabi Isa memukul bukit pasir itu dengan tongkatnya seraya bersabda, berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba berdirilah Ham seraya menepiskan pasir yang ada di kepalanya yang telah beruban. Isa bertanya kepadanya, apakah dalam keadaan seperti ini ketika kamu mati? Ham bin Nuh menjawab, tidak, aku meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Tetapi aku menduga bahwa kematian itu merupakan hari kiamat. Karena itulah maka aku beruban. Nabi Isa berkata, ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nuh. Ham bin Nuh pun menjawab, panjangnya adalah 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu terdiri atas 3 tingkat. Salah satunya untuk hewan dan binatang liar, yang lainnya untuk manusia, dan yang terakhir untuk burung-burung. Ham melanjutkan kisahnya. Setelah kotoran hewan terlalu banyak, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahkan kepadanya agar menggelitiki ekor gajah. Nabi Nuh pun menggelitiknya. Lalu dari ekor gajah itu keluarlah seekor babi betina yang langsung melahap kotoran tersebut. Dan ketika tikus-tikus muncul di dalam bahtera itu,
mereka menggerogoti kayu-kayu dan tali temalinya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahnya agar memukul wajah singa di antara kedua matanya. Maka Nuh pun memukulnya, dan keluarlah burung elang jantan dan betina dari hidung singa. Lalu keduanya menyambar tikus-tikus tersebut. Isa bertanya lagi kepada Ham, bagaimanakah Nuh mengetahui bahwa daratan telah tenggelam? Ham menjawab, Nuh mengutus burung gagak yang menyampaikan berita kepadanya. Tetapi burung gagak itu menjumpai bangkai, lalu burung gagak itu hinggap padanya dan memakannya. Maka Nuh berdoa kepada Allah, semoga burung gagak selalu dicekam rasa takut. Karena itulah burung gagak tidak biasa tinggal di rumah-rumah. Kemudian Nuh mengirimkan burung merpati. Lalu burung merpati itu datang dengan membawa daun pohon zaitun pada paruhnya dan daun pohon tin pada kakinya. Karena itulah Nuh mengetahui bahwa seluruh negeri telah tenggelam. Lalu Nuh mengalungkan ikat pinggangnya pada leher burung merpati dan mendoakannya agar hidupnya selalu dalam aman dan jinak. Karena itulah maka burung-burung merpati biasa tinggal di rumah-rumah. Kaum Hawariyin berkata, wahai utusan Allah, bolehkah kami membawa Ham ini kepada keluarga kami dan duduk bersama kami seraya bercerita kepada kami? Isa menjawab, mana mungkin orang yang tidak mempunyai rezeki dapat mengikuti kalian? Maka Nabi Isa berkata kepada Ham, kembalilah kamu seperti semula dengan izin Allah. Maka kembalilah Ham dalam bentuk semula, yaitu berupa pasir. Dan ini adalah kisah yang aneh. Menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, panjang kapal Nabi Nuh yaitu 80 siku dan lebar 50 siku. Bahtera itu dicat dengan gar atau ter pada bagian luar dan dalamnya, dan diberi anjungan untuk membelah air. Menurut Imam Qatadah, panjang kapal Nabi Nuh adalah 300 siku dan lebarnya 50 siku. Dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Menurut Imam Hasan Al-Basri, panjangnya adalah 600 siku dengan lebar 300 siku. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, panjangnya adalah 1200 siku dengan lebar 600 siku. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat ulama tentang ukuran kapal Nabi Nuh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh mencapai 2000 siku. Namun dari semua pendapat itu, mereka sepakat mengatakan bahwa tinggi kapal itu adalah 30 siku. Pintunya di bagian tengahnya dan di bagian atas bahtera itu beratap. Sebagian ulama salaf mengungkapkan, ketika Allah sudah mengabulkan doa Nabi Nuh, lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam sebuah pohon untuk dibuat kapal. Lalu Nabi Nuh menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun sampai pohon itu betul-betul layak dibuat kapal. Setelah 100 tahun, pohon-pohon itu kemudian ditebang dan dikeringkan. Setelah kering dan sudah layak pakai, kemudian Nabi Nuh memahat dan mengukirnya. Hal ini memerlukan waktu selama 100 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Adapun kayu yang ditanam dan dijadikan bahan kapal itu, menurut Muhammad bin Ishaq dari Ats-Tsauri, adalah kayu saj atau kayu jati. Ada juga yang mengatakan pohon pinus. Begitulah yang tercatat dalam kitab Taurat. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, selama membuat kapal, Nabi Nuh bersama para pengikutnya seringkali mendapat hinaan dan olok-olok dari orang kafir yang sedang melewatinya. Sambil tertawa mereka berkata, kamu membuat perahu di daratan, bagaimana dapat berlayar? Nabi Nuh menjawab, kelak kalian akan mengetahui. Dalam surah Hud ayat 38 Allah berfirman, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
dan mulailah dia membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal." Begitulah selalu yang kaum Nabi Nuh lakukan pada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Namun setelah 100 tahun atau 40 tahun kapal itu sudah jadi, Allah memberi isyarat akan datangnya banjir dengan memancarnya air di dapur pemanggangan roti. Setelah air itu betul-betul memancar, saat itulah bencana banjir segera dimulai. Allah berfirman, "Hatta idza jaa amruna wa farattan nur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل." Hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka dan tanur atau tungku telah memancarkan air, kami berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu akan ditenggelamkan. Dan muatkanlah pula orang yang beriman. Dan tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit. Maka segeralah Nabi Nuh memasukkan dari semua jenis binatang sepasang-sepasang orang-orang yang beriman, serta memasukkan juga semua keluarga Nabi Nuh, yaitu istri dan anak-anaknya, kecuali yang telah ditetapkan sebagai orang kafir, yaitu Kan'an atau Yam dan istrinya. Sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lain, yaitu Sam, Ham dan Yafith, dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera berikut istri-istri mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka yang beriman kepada Nabi Nuh adalah 80 jiwa, termasuk kaum wanitanya. Diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar bahwa jumlah mereka yang beriman adalah 72 orang. Ada yang berpendapat jumlah mereka adalah 10 orang. Menurut pendapat lainnya, sesungguhnya yang naik ke dalam bahtera itu hanyalah Nuh dan ketiga putranya, yaitu Sam, Ham dan Yafith, serta 4 orang wanita, yaitu istri dari ketiga putra Nabi Nuh dan istri Yam. Menurut pendapat lain, istri Nuh pun berada bersama mereka di dalam bahtera itu. Tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena sesungguhnya menurut pendapat yang kuat, istri Nabi Nuh binasa karena dia masih memeluk agama kaumnya, sehingga ia juga tertimpa apa yang menimpa kaumnya. Perihalnya sama dengan istri Nabi Lut yang ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, seperti yang tercatat dalam surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Diceritakan bahwa hewan-hewan merasa keberatan jika singa juga dimasukkan ke dalam rombongan, karena nyawa mereka bisa terancam setiap saat jika bersama singa. Lalu Allah memberi penyakit demam kepada singa sehingga tubuhnya menjadi lemah. Dan inilah penyakit demam yang pertama kali ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, "Binatang perusak ini telah membuat rusak makanan dan barang-barang kami."
Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut kepadanya. Menurut suatu pendapat, burung yang pertama dimasukkan ke dalam bahtera Nuh ialah burung beo, dan hewan terakhir yang dimasukkan ke dalam bahtera adalah keledai. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan, iblis ingin masuk ke dalam bahtera, tetapi ia tidak bisa masuk tanpa izin. Maka dia bergelantungan pada ekor keledai pada saat dia mau masuk ke dalam bahtera. Maka keledai itu tidak masuk ke dalam bahtera karena berat. Lalu Nuh berkata kepada keledai itu, "Masuklah kamu, wahai makhluk yang terkutuk." Maka keledai itu pun masuk ke dalam bahtera dan iblis masuk bersamanya. Ketika setelah itu Nuh melihat iblis berada di dalam kapal, Nuh berkata kepadanya, "Kamu masuk ke kapal tanpa perintahku." Iblis berkata kepada Nabi Nuh, "Aku tidak masuk kecuali atas perintahmu." Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Aku tidak memerintahkanmu." Lalu iblis berkata, "Engkau yang memerintahkan kepadaku ketika engkau berkata kepada keledai itu, 'Masuklah kamu, wahai makhluk terkutuk.' Dan tidak ada seorang pun yang terkutuk kecuali aku. Maka kemudian aku masuk." Lalu Nabi Nuh pun meninggalkannya. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian semua ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya." Setelah semua makhluk masuk seperti yang diperintahkan Allah, maka Allah turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Dan dari bumi menyemburlah banyak mata air, sehingga perpaduan keduanya menyebabkan terjadinya banjir besar pada saat itu. Orang-orang kafir pun kebingungan. Mereka berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain. Namun tak ada tempat yang aman bagi mereka saat ini selain bahtera Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surah Hud, "Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal." Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Ketika banjir sedang besar-besarnya, Nabi Nuh melihat salah satu putranya yang konon bernama Kan'an atau Yam sedang terombang-ambing oleh banjir di tempat yang jauh. Nabi Nuh pun memanggilnya hendak menyelamatkannya dengan ikut bergabung ke dalam kapal. "Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun anak itu menolak. Dia merasa masih ada peluang selamat dengan menaiki gunung-gunung yang tinggi. Padahal pada hari itu tidak ada yang akan selamat dari ketetapan Allah kecuali yang Allah rahmati saja. "Tidak, ayah, aku akan mencari gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkanku dari air besar ini," katanya. Nabi Nuh menjelaskan seraya tetap meninggikan suaranya, "Tidak mungkin, nak. Hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah kasihi." Hingga akhirnya percakapan ayah dan anak itu terhenti ketika anak itu tersapu ombak besar dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Dan dia pun termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan. Bahtera Nuh terus berlayar membawa mereka di atas permukaan air yang telah menggenangi semua daratan bumi, yang ketinggiannya sampai menutupi puncak-puncak gunung yang tertinggi, bahkan lebih tinggi 15 hasta darinya. Menurut pendapat lain, tinggi banjir besar itu mencapai 80 mil. Bahtera Nabi Nuh berlayar di atas permukaan air dengan seizin Allah dan dengan pengawasan, pemeliharaan, penjagaan dan karunia-Nya. Hingga setelah orang-orang kafir itu sudah binasa, akhirnya bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. "Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin." Difirmankan oleh Allah,
wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Syekh Al-Ba' bin Ahmar telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi Nuh di dalam bahteranya ditemani oleh 80 orang laki-laki berikut istri-istri mereka. Dan sesungguhnya mereka berada di dalam bahtera itu selama 150 hari. Dan sesungguhnya Allah mengarahkan bahtera ke Mekah, lalu tawaf di Baitullah selama 40 hari. Kemudian Allah mengarahkannya ke Bukit Judi, dan bahtera itu menetap di puncaknya. Maka Nabi Nuh mengirimkan burung gagak untuk mendatangkan berita tentang daratan kepadanya. Lalu burung gagak itu pergi dan ia hinggap pada bangkai, sehingga membuatnya melalaikan tugasnya. Kemudian Nabi Nuh mengirimkan burung merpati untuk mendatangkan berita yang sama. Maka burung merpati kembali dengan membawa daun pohon zaitun dan kedua kakinya berlumuran lumpur. Sejak saat itu Nabi Nuh tahu bahwa air telah surut. Imam Qatadah dan lainnya mengatakan bahwa mereka menaiki bahtera itu pada tanggal 10 Rajab. Lalu mereka berlayar selama 150 hari. Dan bahtera itu menetap di Bukit Judi selama 1 bulan, sedang mereka masih berada di dalamnya. Dan mereka baru keluar dari bahtera pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Mengenai Gunung Judi, Imam Mujahid mengatakan bahwa Judi adalah nama sebuah bukit yang terletak di Jazirah Arab. Pada saat itu semua gunung saling meninggikan dirinya dari banjir agar tidak tenggelam. Tetapi Bukit Judi bertawaduk merendahkan dirinya kepada Allah. Karena itu ia tidak tenggelam dan bahtera Nuh berlabuh di atasnya. Imam Qatadah mengatakan, Allah membiarkan bahtera Nabi Nuh tetap berada di atas Bukit Judi, yaitu di salah satu kawasan jazirah, sebagai pelajaran dan pertanda hingga dapat dilihat oleh generasi pertama dari kalangan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak bahtera yang ada sesudahnya, tetapi semuanya hancur dan menjadi debu. Imam Dhahhak mengatakan bahwa Judi adalah sebuah bukit yang terletak di Mosul. Imam Ahmad menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bertemu dengan sejumlah orang Yahudi yang sedang melakukan puasa pada hari Asyura. Maka Nabi SAW bertanya, "Puasa apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Dan pada hari yang sama Fir'aun ditenggelamkan. Dan hari ini pula adalah hari saat bahtera Nuh berlabuh di atas Bukit Judi. Maka Nuh dan Musa melakukan puasa pada hari ini sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah." Maka Nabi bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk melakukan puasa pada hari ini." Nabi SAW melakukan puasa pada hari itu, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Barang siapa yang pagi hari ini di antara kalian dalam keadaan berpuasa, hendaklah ia melanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang telah menyantap sebagian dari makanan keluarganya, maka hendaklah ia melanjutkan harinya dengan puasa." Hadis ini gharib atau aneh bila ditinjau dari segi jalur ini. Tetapi sebagian darinya ada syahid atau hadis lain yang menguatkannya di dalam kitab Sahih. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh masih memikirkan anaknya yang sempat berdialog dengannya sebelum ditenggelamkan. Ia tetap berpikir mengapa dia tidak diselamatkan oleh Allah, padahal Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh sebagaimana dijanjikan pada surah Hud ayat 40. Nabi Nuh pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku.
sedangkan engkau telah menjanjikan kepadaku keselamatan untuk seluruh keluargaku, dan janjimu adalah benar, tidak akan diingkari, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Lalu mengapa engkau menenggelamkannya?" Lalu Allah menjawab, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang telah aku janjikan keselamatan bagi mereka. Karena sesungguhnya aku hanya menjanjikan kepadamu keselamatan orang-orang yang beriman saja dari kalangan keluargamu." Karena itulah dalam ayat yang lain disebutkan oleh firman-Nya dalam surah Hud ayat 40 dan surat Al-Mu'minun ayat 27, "Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhum." Dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, yang telah ditakdirkan harus ditenggelamkan karena kekafirannya dan menentang perintah ayahnya sebagai Nabi Allah. Allah berfirman, "Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin." Dia berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh pun tersadar dan segera meminta ampun kepada Allah dengan berkata, "Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Setelah semuanya selesai, maka Allah mempersilahkan Nabi Nuh dan semua pengikutnya agar segera turun dari kapal dengan firman-Nya, "Qila ya Nuh uhbitu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim." Dikatakan melalui wahyu, "Wahai Nuh, turunlah dari bahteramu dengan penuh keselamatan dari kami dan penuh keberkahan atasmu serta umat-umat mukmin yang bersamamu. Ada pula umat-umat kafir yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab dari kami yang sangat pedih." Diceritakan setelah keluar dari bahtera, Nabi Nuh kemudian membuat tempat penyembelihan hewan kurban. Ia lalu mengambil dari semua hewan dan burung halal untuk disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berjanji kepada Nabi Nuh bahwa ia tidak akan lagi menurunkan bencana berupa banjir besar kepada penduduk bumi. Sebagai tanda dari janji Allah itu, kemudian Allah menunjukkan pelangi di awan yang melambangkan bahwa tidak akan terjadi lagi banjir besar seperti yang dialami Nabi Nuh alaihi salam. Diceritakan pula dari Ibnu Ahmar yang meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum bahwa kemudian Nabi Nuh dan kaumnya turun ke bagian bawah bukit Judi, yakni di lembahnya. Nabi Nuh mulai membangun sebuah kota, lalu ia beri nama Tsamanin. Dan di suatu masa, bahasa mereka terpecah belah menjadi 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Sebagian dari mereka tidak dapat memahami bahasa sebagian yang lain, dan Nabi Nuhlah yang menjadi juru penerjemahnya di kalangan mereka. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari semua orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh, tidak ada satupun yang memiliki keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam.
sehingga manusia yang ada sekarang hanya berasal dari keturunan Nabi Nuh. Sehingga ulama memberikan sebutan kepada Nuh sebagai Abul Bashar kedua atau bapak manusia yang kedua, karena semua keturunan dari Nabi Adam telah mati kecuali yang dari keturunan Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 75 sampai 77. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Sungguh Nuh benar-benar telah berdoa kepada kami, dan sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika keluar dari bahtera Nuh, maka semua orang yang ikut dalam bahtera itu meninggal, kecuali anak-anak Nabi Nuh dan istri-istrinya. Diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyab bahwa putra Nabi Nuh alaihi salam ada 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam menurunkan bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi, yaitu Romawi yang pertama, termasuk juga Yahudi dan Nasrani. Yafith menurunkan bangsa Saqadibah atau Sisilia, bangsa Turki, bangsa Lan, Khazar, serta Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan Ham menurunkan bangsa yang berkulit hitam, bangsa Kipti Mesir, Sudan, dan orang-orang barbar. Namun ada sebagian ulama tafsir yang tetap bersikukuh mengatakan tidak hanya keluarga Nuh yang memiliki keturunan, tapi juga dari orang-orang mukmin yang menjadi penumpang bahtera Nabi Nuh. Pendapat itu didasarkan pada ayat ketiga dari surah Al-Isra, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh," yang artinya keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersama Nuh juga memiliki keturunan. Ayat lain yang dijadikan pegangan adalah surat Hud ayat 48. Qila ya Nuhu ihbitu bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Dikatakan, wahai Nuh, turunlah dari bahteramu dengan penuh keselamatan dari kami dan penuh keberkahan atasmu serta umat-umat mukmin yang bersamamu. Maka berdasarkan ayat ini, keberkahan atas umat-umat yang bersamamu ini berarti umat-umat yang bersama Nabi Nuh juga memiliki keturunan, karena yang tidak memiliki keturunan hanyalah umat Nabi Nuh yang kafir karena mereka ditenggelamkan. Wallahu a'lam bishawab. Sam bin Nuh kemudian tinggal di Yaman dan membuat benteng dengan 7 pintu. Namun kemudian pintu-pintu itu roboh dan hanya tersisa 1 pintu yang dikenal dengan Babul Yaman yang masih ada sampai saat ini. Sam inilah yang membangun kota pertama di sana yang bernama Son'a yang ada sampai sekarang. Sam memiliki 3 keturunan. Bahkan disarikan dari kitab Taurat bahwa Sam memiliki 5 keturunan, yaitu Lawul, Iram, Arfakhshad, Ilam, dan Ashur. Dari Lawud bin Sam bin Nuh inilah lahirlah orang-orang Persia, orang-orang Jurjan, kaum Amalik, dan Jababiroh atau yang disebut dengan Kan'aniyun. Adapun dari Iram bin Sam bin Nuh lahirlah kaum Judais, kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Mereka adalah golongan orang-orang Arab. Lalu dari Arfakhshad bin Sam bin Nuh lahirlah Qainan, lalu memiliki anak bernama Syalikh, lalu memiliki anak Ghabir yang memiliki anak Falil. Dari Falil inilah lahir anak bernama Qahtan yang kemudian menjadi nama suku di Yaman. Bahkan dikatakan bahwa dari keturunan Qahtan inilah lahirlah Azar, yaitu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak lagi keturunan dari Sam ini, termasuk yang dari jalur Ilam dan Ashur.
Putra Nabi Nuh yang kedua adalah Ham bin Nuh. Ia tinggal di daerah Habasyah atau Ethiopia di benua Afrika. Ham bin Nuh memiliki 4 anak, yaitu Kush, Misraim, Fud, dan Kan'an. Dari keturunan Ham bin Nuh ini lahir kebanyakan orang-orang yang berkulit hitam. Menurut suatu riwayat, dikatakan bahwa Ham sempat melakukan hubungan dengan istrinya ketika berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh mendoakan agar spermanya menjadi keruh. Makanya dari keturunan Ham ini banyak yang berkulit hitam. Dari keturunan Ham bin Nuh ini lahirlah Sudan, Libya, Mesir, termasuk Namrud, raja yang zalim di zaman Nabi Ibrahim itu juga merupakan keturunan dari Ham bin Nuh. Lalu putra Nabi Nuh yang ketiga yaitu Yafith. Yafith memiliki 6 putra, yaitu Umar atau Jumar atau Umar, Yunan atau Yafan, Majuj, Tubal atau Kutubal, Masyih atau Kasyih, dan Tubrosh. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Yafith inilah yang memiliki paling banyak keturunan. Dari keturunan Yafith inilah lahirlah bangsa Mongol dan raja-raja Persia. Dan darinya pula lahir orang-orang Asia serta Ya'juj dan Ma'juj, dan masih banyak lagi yang menyebar di seluruh dunia. Begitulah kisah manusia dari sejak zaman Nabi Nuh sampai manusia yang ada pada saat ini merupakan keturunan dari salah satu putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Para ulama berbeda pendapat mengenai umur Nabi Nuh. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Qatadah mengatakan sebelum menjadi nabi, Nuh hidup di tengah kaumnya selama 300 tahun, lalu berdakwah selama 300 tahun, dan hidup setelah peristiwa banjir selama 350 tahun, sehingga umur Nabi Nuh mencapai 950 tahun sampai ia wafat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Nuh diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun dan hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Lalu hidup setelah peristiwa banjir selama 60 tahun sampai manusia banyak dan menyebar. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas pula bahwa Nabi Nuh diutus menjadi nabi pada umur 52 tahun dan hidup di tengah kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah peristiwa banjir selama 200 tahun. Wahab bin Munabbih mengatakan Nabi Nuh berumur 1400 tahun. Ka'bul Akhbar mengatakan bahwa Nuh hidup di tengah kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir selama 70 tahun, sehingga umur Nabi Nuh adalah 1020 tahun. Aun bin Shaddad mengatakan bahwa Nabi Nuh diutus menjadi nabi pada umur 350 tahun, kemudian hidup bersama kaumnya selama 950 tahun, dan masih hidup setelah banjir selama 350 tahun, sehingga umur Nabi Nuh mencapai 1650 tahun. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ketika malaikat maut datang kepada Nabi Nuh untuk mencabut nyawanya, malaikat maut bertanya, "Wahai Nuh, berapa lama kamu hidup di dunia ini?" Nabi Nuh menjawab, "Aku hidup selama 300 tahun sebelum diutus, 950 tahun bersama kaumku, dan 350 tahun setelah banjir." "Menurutmu seperti apa kehidupan di dunia ini?" tanya malaikat maut. Nabi Nuh pun menjawab, "Dunia ini tidak ubahnya seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari pintu yang ini dan keluar dari pintu yang ini." Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ketika Nuh diutus kepada kaumnya, ia berumur 250 tahun. Kemudian ia hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Dan hidup setelah banjir selama 250 tahun. Ketika malaikat maut datang kepadanya, ia berkata, "Wahai Nuh, wahai Nabi yang paling tua, wahai Nabi yang panjang umurnya,
wahai Nabi yang doanya mustajab, bagaimana engkau melihat dunia ini? Nuh menjawab, seperti seorang yang membangun rumah yang padanya terdapat 2 pintu. Maka orang itu masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya. Itulah perbedaan pendapat dari para ulama tentang berapa lama Nabi Nuh hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum wafat Nabi Nuh berwasiat kepada putranya dengan 2 wasiat yang masyhur. Nabi Nuh berkata, sesungguhnya aku akan mengutarakan kepadamu wasiat berikut ini. Aku perintahkan kamu berdua untuk mengerjakan 2 perkara dan aku larang kamu melakukan 2 perkara lainnya. Aku larang kalian mempersekutukan Allah dan takabur, dan aku perintahkan kamu berdua membaca kalimah la ilaha illallah, karena sesungguhnya langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya, jika engkau letakkan pada satu sisi timbangan, lalu di sisi lainnya diletakkan kalimat la ilaha illallah, tentunya kalimat itu lebih berat. Dan seandainya langit dan bumi keduanya dijadikan satu, lalu diletakkan padanya kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu akan memotongnya dan membuatnya terbelah. Dan aku perintahkan kamu berdua membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memuji kepadanya, karena sesungguhnya kalimat ini merupakan doa semua makhluk, dan karena kalimat itu semua makhluk mendapat rizkinya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menasihatinya, peliharalah ibadah kepada Allah, niscaya Dia akan memeliharamu, dan peliharalah ibadah kepada Allah, niscaya kamu jumpai Dia berada di hadapanmu. Kenalilah Allah di masa sukamu, niscaya Dia akan mengenalimu di masa dukamu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa seandainya suatu bangsa bergabung untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah atas dirimu, niscaya mereka tidak dapat membahayakanmu. Dan seandainya mereka bergabung untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untukmu, niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat. Semua lembaran telah kering dan kolam telah diangkat. Dan beramallah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan rasa syukur. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bersabar dalam menghadapi apa yang tidak kamu sukai mengandung kebaikan yang banyak. Dan sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan kesabaran. Dan sesungguhnya setelah penderitaan itu ada jalan keluar. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Keterangan ini dikutip dari kitab Sunan An-Nasa'i, Syarah Jalaluddin As-Suyuti, As-Sunanul Kubra Imam Baihaqi, Sahih Tirmidzi, Syarah Ibnu Arabi Al-Maliki, Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 54, dan Tafsir Baydawi juz 5 halaman 207. Adapun makam Nabi Nuh, maka Ibnu Jarir dan Azraqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit dan lainnya dari kalangan tabi'in bahwa makam Nabi Nuh ada di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih kuat dan terbukti daripada pendapat ulama-ulama modern yang mengatakan bahwa makam Nabi Nuh berada di daerah Biqa, Yordania, yang disebut dengan Kurknuh. Di sana ada masjid yang dibangun dan diwakafkan untuk tempat makam Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Nabi Nuh alaihi salam, semoga menjadi khazanah keilmuan bagi kita dan dapat mengambil manfaat darinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.